kehidupan yang telah, sedang, dan akan dilalui setiap manusia. Pertama adalah alam ruh. Perjalanan hidup manusia dimulai dari alam ruh ketika Allah mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Kejadian ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 173. Fase kedua adalah alam rahim. Setelah membuat kesaksian tentang Allah, selanjutnya satu persatu ruh tersebut dihembuskan Allah ke dalam rahim ibu, sebagaimana dijelaskan dalam surat Sajdah ayat 9. Sejak itu mulailah manusia memasuki tahap kedua dari perjalanan hidupnya. Kurang lebih selama 9 bulan, janin manusia menetap di dalam rahim ibu. Untuk kemudian setelah tiba waktunya lahir ke dunia menjadi seorang bayi. Fase ketiga adalah alam dunia. Sejak lahir ke dunia, mulailah manusia memasuki tahap ketiga dari perjalanan hidupnya. Manusia hidup di dunia dengan umur yang beragam, mulai dari yang hidup hanya beberapa saat hingga yang hidup puluhan hingga ratusan tahun. Fase keempat adalah alam kubur. Jika kematian datang menghampiri seseorang, maka putuslah hubungannya dengan kehidupan dunia. Hanya amal baik dan buruklah yang abadi menemani sampai ke alam kubur. Fase kelima adalah hari kiamat. Peristiwa kiamat dimulai dengan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil yang diikuti dengan hancurnya seluruh kehidupan di muka bumi. Kemudian pada tiupan sangkakala untuk kedua kalinya, semua makhluk sejak bumi terbentang sampai kiamat dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Fase keenam adalah hari penghisaban. Pada hari ini, setiap orang diadili, ditimbang amal baik dan buruknya, dan tidak ada satupun yang luput dari pemeriksaan. Dan fase ketujuh adalah hari pembalasan. Setelah menerima catatan amalnya, setiap orang diperintahkan menempuh perjalanan menuju tempat abadi yang telah disiapkan untuk mereka. Pada fase ini, sebagian manusia masuk ke surga dan sebagian masuk neraka. Surga merupakan tempat untuk orang beriman dan bertakwa, sementara orang yang selalu ingkar terhadap Allah selama di dunia akan dimasukkan ke neraka. Iya, dan saya mau melanjutkan pertanyaan ke Mas Edvan tadi. Jadi sebenarnya antara waktu manusia dan fase kehidupan itu kaitannya seperti apa, Mas? Begini, jadi manusia itu sesungguhnya fitrahnya adalah manusia atau makhluk yang diharuskan menjadi khalifah, wakil Allah di muka bumi. Siapa itu Allah? Ya Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Ya Allah adalah pencipta manusia. Apa maksudnya, apa maknanya? Ketika kita hidup, sesungguhnya kita harus menjadi wakil Allah yang mengasihi, menyayangi, memberi manfaat pada sesama, pada makhluk, pada apapun itu. Nah, itulah sesungguhnya esensi dari kehidupan manusia. Maka betapa ruginya jika manusia hidup tanpa ingin bermanfaat, karena banyak kita temukan orang hidup tapi masih hitung untung rugi ketika dia ingin bermanfaat. Padahal saya selalu membayangkan batu saja yang tidak punya nyawa, dia bermanfaat. Tentu gedung ini tidak akan berdiri tanpa adanya batu. Cacing yang kita jorok, kita lihat hidupnya bisa bermanfaat. Maka sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat, memanfaatkan waktunya dalam kehidupannya. Karena apa? Rasulullah sendiri pernah menyampaikan bahwa jika kita ingin membandingkan kehidupan dunia dan akhirat, maka pergilah ke sisi samudra. Kemudian celupkan jari telunjukmu dari air samudra itu, kemudian angkat jari telunjukmu, dan air yang menetes dari telunjukmu itulah kehidupan dunia. Sisanya air yang tergenang seluas sedalam samudra itu, itulah kehidupan akhirat. Kemudian saya membayangkan jika suatu hari nanti saya terbangun oleh tiupan sangkakala kedua ketika sudah meninggal, maka bisa jadi seperti kita hari ini ketika kita terbangun dari tidur, kemudian kita baru mimpi buruk, dan kemudian kita mengatakan, ternyata hanya mimpi. Mungkin seperti itulah gambarannya. Nanti betapa singkatnya ternyata. Jadi, ternyata cuma singkat gitu. Ternyata hanya sebentar saja hidup kita di dunia. Maka ya sebaik-baik manusia kembali lagi adalah manusia yang bermanfaat. Maka bermanfaatlah. Rasulullah sendiri
Setiap kali ada kesempatan untuk bermanfaat, maka yang dia lakukan adalah bermanfaat. Siapapun orangnya, dari agama apapun, ya Rasulullah pada Yahudi tua yang buta, dia memberi makan sampai kemudian Yahudi tua itu mencari ketika Rasulullah sudah meninggal. Maka ya bermanfaatlah dalam menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Oke, Ustaz. Tapi kalau dalam pandangan Islam memang kita ini hidup di dunia benar-benar singkat ya. Hanya singgah sementara, akhirnya menuju ke sesuatu yang lebih kekal nantinya. Hitungan waktu menurut Allah itu kalau saya lihat surah An-Nahl ya, wa ma amrus saati illa kalamhin bil basar. Jadi urusan kiamat, urusan waktu yang kita anggap panjang ini sebetulnya seperti kedipan mata saja. Dan pada akhirnya nanti ketika kita berhadapan sama Allah, rasanya hidup cuma 1 jam selama di dunia ini, sangat pendek sekali. Untuk itu, agar hidup kita ini tidak sia-sia, maka ikuti guidance-nya. Bagaimana memanfaatkan waktu berdasarkan guidance Quran itu. Saya melihatnya dari surah Al-Asr berdasarkan tafsirnya Buya Hamka, itu bagus sekali, Al-Azhar itu. Jadilah orang benar yang mengerjakan kebenaran, yang mengajak pada dan mengajarkan kebenaran, dan bersabar bersama kebenaran. Siapa orang benarnya? Illal ladzina amanu. Siapa yang mengerjakan kebenaran wa amilus shalihat, dan mengajak pada kebenaran, wa tawasau bil haq, dan bersabar bersama kebenaran, wa tawasau bis sabr. Itu cara efektif memanfaatkan waktu dalam tinjauan Al-Quran. Oke, nah kalau dalam ilmu pengetahuan, Prof, perbedaannya seperti apa tentang waktu ini dan manusia dalam kehidupan di bumi? Iya, ilmu pengetahuan itu menganggap waktu itu bermula dari lahirnya alam semesta. Sejak Big Bang terjadi, sejak alam semesta lahir, itulah awal waktu, sekaligus awal dari materi, sekaligus awal dari ruang. Jadi ruang waktu yang kita kenal dalam fisika sekarang ini itu adalah bermula saat Big Bang, saat awal alam semesta. Sebelum itu ilmu pengetahuan belum mengenalnya. Nah, dalam masa sebut aja kelahiran dari alam semesta sampai dengan sekarang, teori sekarang mengatakan 13,7 miliar tahun. Sudah tua berarti bumi ini ya? Ya, sudah tua, dan sejauh itu pula, kalaupun kita akan melihat objek yang paling jauh, itu yang paling jauh tidak akan lebih dari 13,7 miliar tahun cahaya. Itu artinya menunjukkan bahwa besarnya alam semesta pun, kalau dilihat dari segi jaraknya, ya tidak lebih dari itu. Nah, sekarang dalam konteks Isra dan Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj itu kalau kemudian kita dibalikan dari segi sainsnya, mungkin kita bisa menjelaskan Isra dan Mi'raj itu perjalanan keluar dari dimensi ruang waktu. Keterbatasan manusia terkait dengan ruang, jarak dari Mekah ke Masjidil Aqsa aja dianggap jauh pada waktu itu. Ya sekarang tentu sudah pendek. Nah, tapi kemudian juga dari segi waktu, Rasul itu mengalami pengalaman yang sebetulnya mulai zaman Nabi Adam sampai dengan zaman masa depan yang tidak diketahui. Nah, di situ menunjukkan bahwa Isra dan Mi'raj pun memberi pelajaran terkait dengan waktu, bahwa sesungguhnya rentang waktu itu yang kita alami digambarkan dalam waktu 1 malam itu pendek sekali. Padahal sesungguhnya kehidupan tuh bisa merentang panjang sekali, dan itu yang dialami oleh manusia hanya sebagian kecil. Nah, dalam Isra dan Mi'raj itu sebenarnya ada perbandingan yang banyak sekali diajarkan di situ. Termasuk bagaimana kisah-kisah yang diajarkan oleh Rasul dan dijelaskan, yang memberikan pelajaran. Oke, nah setelah ini kita akan membahas tentang kesimpulan dan hikmah dari Isra Mi'raj. Jangan kemana-mana, tetap di Makna dan Peristiwa.